Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Anissa Septiani, rekan saya Wandi Saputra, Imamatul Islamiyah, dan Junia Ariyanti. Kami di sini akan menjelaskan tentang dalil dari garis berat pada segitiga. Garis berat pada segitiga. Garis berat adalah sebuah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga, sehingga membagi sisi di depan menjadi dua bagian yang sama panjang. Karena suatu segitiga memiliki tiga sudut, maka terdapat tiga garis berat dalam sebuah segitiga. Ketiga garis berat berpotongan di satu titik yang disebut sebagai titik berat. Titik berat merupakan pusat kesetimbangan segitiga. Jika sebuah segitiga digantungkan tepat pada titik berat, maka segitiga akan berada pada posisi horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Wandi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan dalil garis berat pada bangun segitiga. Nah, bagaimana sih bunyi dari dalil garis berat? Jadi, bunyinya itu pada suatu segitiga, ketiga garis yang berpotongan di suatu titik sebagai garis berat itu membagi segitiga menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:2. Artinya ketika kita menciptakan garis berat pada suatu bangun segitiga itu akan terbentuk perbandingan 1:2. Nah, seperti kalian lihat pada bangun segitiga di bawah ini adalah segitiga sebarang di mana terdapat titik A, B, dan C. Jadi ketika kita menciptakan garis berat melalui titik A, B, dan C, itu akan terjadi perbandingan 1:2. Nah, di sini ada titik P. Perbandingan 1:2 itu terlihat dari di sini antara titik TQ dan AT itu terjadi perbandingan 1:2 atau 2:1. Begitu juga dengan titik-titik lain seperti di antara TB dan TR, CT dan TP itu terjadi perbandingan 1:2. Nah, beginilah bentuk persamaannya. AT per TQ sama dengan BT per TR sama dengan CT per TP sama dengan 2:1. Baiklah, di sini tugas kita adalah membuktikan kebenaran dari persamaan ini. Nah, cara membuktikannya itu kita persamaan pertama dulu kita buktikan, yaitu AT per TQ. Nah, caranya kita buat garis bantu atau proyeksi yang sejajar dengan garis CP. Melalui titik Q kita buat garis, yaitu garis dengan titik potong itu adalah titik K. Nah, kemudian setelah dibuatnya titik K ini kita bisa melihat bahwa ada segitiga sebangun. Yang pertama itu segitiga ATP ini itu sebangun dengan segitiga AQK. Nah, sehingga dapat persamaan AT per TP sama dengan AP per PK sama dengan 2:1. Kemudian yang kedua kita lihat segitiga CPB dan segitiga QKB sebangun kan? Nah, karena sebangun kedua segitiga tadi, maka kita dapat persamaan PK per KB sama dengan CQ per CB itu sama dengan 1:1. Karena sudah dilihat sini ya, itu memiliki perbandingan yang sama. Kemudian ada persamaan lagi kalau PK per PK itu sama dengan KB. Terus yang ketiga, dari persamaan 1 dan 2 itu kita dapat menyimpulkan bahwa AT per TQ sama dengan AP per PK. Dari M, karena tadi PK sama dengan KB itu kita umpamakan itu adalah M ya. Terus ini karena sama AP per PB itu kan sama-sama besar. Kemudian di sini adalah 2M. Dari persamaan 3 ini kita bisa buat bahwa AT per TQ sama dengan AP per PK sama dengan 2M per M atau coret sama dengan 2:1. Maka dapat terbuktilah persamaan AT per TQ sama dengan 2:1.
Nah, untuk BT per TR dan CT per TP itu menggunakan metode yang sama seperti yang saya jelaskan di AT per TQ tadi. Itu benar bahwa perbandingannya 2:1. Kalian bisa cari sendiri menggunakan metode yang sama. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pembuktian dalil garis berat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Arianti, NIM A1C220034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya membahas tentang rumus panjang garis berat. Di sini ada segitiga A, B, dan C. Garis C dan D merupakan garis berat. Maka AD sama dengan BD sama dengan setengah AB, sehingga CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali AD ditambah AC kuadrat dikali BD dikurang AD dikali BD kali AB. Di sini karena AD sama dengan BD sama dengan setengah AB, lalu masukkan AD dan BD menjadi setengah AB. CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali setengah AB ditambah AC kuadrat dikali setengah AB dikurang setengah AB dikali setengah AB dikali AB. Lalu hasil terakhir ialah CD kuadrat sama dengan setengah BC kuadrat ditambah setengah AC kuadrat dikurang 1/4 AB kuadrat. Jadi, rumus panjang garis berat bisa dicari memakai rumus ini, atau CD sama dengan akar setengah BC kuadrat tambah setengah AC kuadrat dikurang 1/4 AB kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Islamiyah, NIM A1C2200094, kelas R001. Kali ini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu hasil diskusi dari kelompok kami tentang dalil garis berat. Saya di bagian contoh soalnya. Bisa kita lihat. Pada segitiga ABC, CD merupakan garis berat. AB sama dengan 14 cm, BC sama dengan 10 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Ini adalah contoh segitiganya. Soalnya adalah A. Hitunglah panjang CD, B. Hitunglah panjang TD. Seperti yang kita ketahui, yang sudah dijelaskan oleh teman saya di atas, untuk mencari garis berat, yaitu adalah CD kuadrat sama dengan setengah kali CB kuadrat ditambah setengah kali AC kuadrat dikurang 1/4 dikali AB kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. CD kuadrat sama dengan setengah kali 10 kuadrat, karena panjang dari CB adalah 10 ditambah setengah kali 6 kuadrat, karena panjang dari AC adalah 6 kuadrat dikurang 1/4 dikali 14 kuadrat, karena panjang dari AB adalah 14. Kita masukkan CD kuadrat sama dengan 10 kali 10 yaitu 100 dikali 1, 100 dibagi 2 hasilnya 50.
ditambah setengah kali 6 kuadrat, 6 kali 6 yaitu 36, dikali 1 36, dibagi 2 18, dikurang 1/4 dikali 14 kuadrat, 14 kali 14 yaitu 196, dikali 1 196, dibagi 4 yaitu 49. Kita masukkan CD kuadrat sama dengan 50 ditambah 18 yaitu 68, dikurang 49 hasilnya 19. Jadi CD sama dengan akar 19 cm. Selanjutnya yang B, hitunglah panjang TD. Karena CT dibagi TD sama dengan 2, maka CT dibagi TD sama dengan akar 19 sama dengan 1/2 akar 19. TD sama dengan 1/2 akar 19 cm. Karena CT dibagi TD sama dengan 2. Selesai, demikian yang bisa saya sampaikan contoh soal dari dalil garis berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwasanya ada contoh soal latihan. Silakan kalian mencoba mengerjakannya. Semoga sukses. Terima kasih dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.